Pengertian perusahaan. Pengertian perusahaan adalah semua jenis usaha yang berjalan terus-menerus secara terang-terangan, terbuka, yang berbadan hukum atau tidak, baik milik perseorangan atau milik persekutuan, dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayarkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Unsur-unsur perusahaan. Beberapa unsur yang terdapat di dalam perusahaan atau company adalah: yang pertama, badan usaha; yang kedua, kegiatan di bidang ekonomi; yang ketiga, terus-menerus; yang keempat, bersifat tetap; yang kelima, diketahui publik; yang keenam, mendapatkan laba; yang ketujuh, pembukaan. Ruang lingkup hukum perusahaan. Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu yang pertama, bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan bersekutu dan badan hukum sudah diatur dengan Undang-Undang Firma dan Persekutuan Komanditer, diatur dalam KUHD. Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perusahaan umum dan perusahaan perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Firma dan persekutuan komanditer adalah bukan badan hukum, sedangkan perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan adalah badan hukum. Yang kedua, jenis usaha. Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan atau pembiayaan. Dasar hukum perusahaan. Dasar hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Dengan demikian, hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, jurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan. Poin A. Perundang-undangan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi undang-undang peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, namun masih dianggap berlaku dan sah hingga pada saat ini berdasarkan atas peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD dan KUH Perdata. Poin B. Kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan atau yang biasa juga disebut dengan perjanjian selalu ditulis dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak-pihak yang terdapat dalam suatu kesepakatan. Poin C. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini akan mengisi kekosongan hukum, terutama jika terjadi suatu sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Poin D. Jenis usaha. Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan atau pembiayaan. Pengertian akuisi. Pengertian akuisi secara umum dapat dikatakan bahwa akuisi adalah perbuatan memiliki harta benda tertentu. Secara spesifik, akuisi atau pengambilan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha secara pengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Tujuan pengambil alihan akuisisi. Perusahaan memiliki tanggung jawab ekonomi untuk mendapatkan keuntungan pada umumnya. Tujuan dilakukannya merger dan akuisisi adalah mendapatkan sinergi atau nilai tambahan. Keuntungan-keuntungan akuisisi yaitu sebagai berikut. A. Pertimbangan dasar. Dengan akuisisi dimaksud untuk memperluas pangsa pasar. Yang B. Menghemat distribusi sistem distribusi tunggal, termasuk tetapi tidak terbatas pada salesman, dealers, retail outlets, dan transportation facilities. C.
C. Diversifikasi penganekaragaman jenis usaha untuk meminimalkan risiko terhadap pasar tertentu dan atau untuk dapat berpartisipasi pada bidang-bidang yang baru tumbuh. Yang D. Keuntungan manufaktur. Banyak keuntungan dapat dipetik dengan menggabungkan 2 unit manufaktur atau lebih. Yang E. Riset dan development. Biaya-biaya R dan D dapat dikurangi dengan terbukanya kesempatan untuk menggunakan laboratorium bersama, pendidikan bersama, dan sebagainya. Yang F. Pertimbangan finansial. Dalam hal ini untuk meningkatkan earning per share dan memperbaiki image di pasar dan mencapai stabilitas dan sektoral finansial. G. Pemanfaatan excess capital masing-masing perusahaan dapat saling dimanfaatkan. Yang H. Pertimbangan sumber daya manusia bagi perusahaan yang kekurangan atau mempunyai kelemahan di bidang SDM dapat dibantu oleh perusahaan lain yang SDM-nya lebih baik. Syarat-syarat akuisisi. Berdasarkan ketentuan pasal 10, untuk memperoleh izin akuisisi wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut. Poin A. Telah memperoleh persetujuan RUPS atau RA dari bank yang akan diakuisisi. Poin B. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan. Poin C. Dalam hal akuisisi dilakukan oleh bank, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai persyaratan model oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia. Keberatan atas adanya akuisisi. Kreditur dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada bank paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham yang akan memutus mengenai rencana akuisisi yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 7 hari tersebut kreditur dan para pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, mereka dianggap menyetujui akuisisi tersebut. Akuisisi saham yang dilakukan PT Mitra Keluarga terhadap PT Bina Husada Gemilang. PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk mengambil alih saham PT Bina Husada Gemilang sejumlah 48.400 lembar saham dengan nilai 24.200 juta rupiah yang setara dengan 80% dari modal yang ditetapkan pada PT Bina Husada Gemilang. Pengambil alihan saham PT Bina Husada Gemilang oleh terlapor pada tanggal 31 Januari 2019 telah mengakibatkan terlapor menjadi pemegang saham mayoritas pada perusahaan yang diambil alih tersebut. Maka, telah terjadi perubahan pengendalian PT Bina Husada Gemilang. Akan tetapi, terlapor baru menyampaikan pemberitahuan atas pengambil alihan saham PT Bina Husada Gemilang terhadap KPPU pada tanggal 25 Februari 2021. Bahwa dengan demikian, terlapor telah terlambat melakukan pemberitahuan atas pengambil alihan saham PT Bina Husada Gemilang selama 461 hari. Pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus perkara nomor 12 KPPU M 2022 menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta penilaian, analisis, dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010, Majelis Komisi memutuskan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, menghukum terlapor membayar denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus disetor secara langsung ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggar di bidang persaingan usaha satuan KPPU melalui bank pemerintah dengan kode pemerintahan 425812, pendapatan denda pelanggar di bidang persaingan usaha. Kesimpulan, berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 JO, pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai batas waktu kewajiban pemberitahuan kepada KPPU yaitu 30. Kemudian pada studi kasus putusan nomor 12 KPPU M 2022 PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk mengambil alih saham PT Bina Husada Gemilang
didasarkan pada Akta Nomor 11 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat oleh Heri Julianto SH, Notaris di Kabupaten Bekasi. Akan tetapi PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk baru menyampaikan pemberitahuan atas pengambil alihan saham PT Bina Usada Gemilang kepada KPPU pada tanggal 25 Februari 2021 dengan telah terlambat melakukan pemberitahuan atas pengambil alihan saham PT Bina Usada Gemilang selama 461 hari kerja. Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur pelanggaran atas kewajiban pemberitahuan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pengambil alihan terpenuhi. Saran, diharapkan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya tetap memperhatikan rambu-rambu yang sudah diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pemberitahuan, laporan pemberitahuan pengambil alihan saham akuisisi.